Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara semua. Pernah nggak sih merasa kalau keputusan-keputusan besar di pemerintahan itu kadang lebih banyak pakai intuisi atau kira-kira? Nah, gimana kalau kita ubah itu? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya data bisa jadi senjata utama kita untuk melayani masyarakat dengan jauh lebih baik. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang besar ini ya. Coba bayangkan sejenak, gimana kalau kita bisa tahu di mana bakal terjadi lonjakan kebutuhan pangan atau daerah mana yang paling rentan kena banjir tahun ini? Jauh sebelum semua itu jadi krisis. Nah, kemampuan inilah yang jadi inti dari semua yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus jujur dulu sama masalahnya. Kenapa sih cara kerja kita yang lama itu seringkali, ya, terasa kurang pas? Jawabannya sebenarnya sederhana. Kita terlalu sering bergerak berdasarkan perkiraan dan data yang jujur aja udah telat. Artinya apa? Artinya, kita lebih sering jadi pemadam kebakaran daripada jadi arsitek yang merancang pencegahan. Kalau keputusan cuma ngandelin data yang udah basi atau firasat semata, ya jangan heran kalau sumber daya kita banyak yang nggak efisien dan pelayanan publik jadi terasa lambat. Inilah tantangan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Jadi, solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke bagian intinya. Anggap saja data itu kompas baru kita dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan untuk membaca kompas ini, kita butuh dua alat canggih, Business Intelligence dan Analytics. Oke, kita mulai dari yang pertama, Business Intelligence atau BI. Gampangnya gini, BI itu ibarat kaca spion mobil kita. Fungsinya buat bantu kita ngeliat dengan jelas semua yang udah terjadi di belakang. Realisasi anggaran, jumlah pasien di puskesmas, capaian program A, B, C, supaya kita punya gambaran utuh tentang situasi saat ini. Nah, ini dia perbedaannya yang paling penting. Kalau BI itu kaca spion yang menjawab pertanyaan apa yang sudah terjadi, maka analytics itu adalah teleskop kita. Dia menjawab pertanyaan apa yang kira-kira akan terjadi. Ini lompatan besar loh, dari yang tadinya cuma melaporkan masa lalu, sekarang kita bisa coba meramalkan masa depan. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Gimana sih cara kita mengubah tumpukan data mentah yang mungkin bikin pusing menjadi sebuah peta yang jelas banget untuk memandu setiap keputusan yang kita ambil? Prosesnya itu mirip banget sama membangun rumah. Pertama, kita kumpulin fondasinya, semua data dari berbagai sumber. Misalnya data kependudukan, kesehatan, pendidikan. Terus yang kedua, data ini kita rapihkan, kita olah, dan simpan di satu tempat terpusat. Ini kerangka rumahnya. Ketiga, baru kita analisis buat cari pola-pola tersembunyi. Dan terakhir, hasilnya kita sajikan dalam bentuk dashboard yang enak dilihat. Inilah atapnya yang ngasih kita gambaran utuh. Ingat ya, menyajikan data itu ada seninya. Tujuannya bukan bikin grafik yang fancy atau rumit, tapi justru bikin orang langsung ngeh sama pesannya. Kuncinya sederhana. Pilih grafik yang pas, pakai warna buat nunjukin mana yang paling penting, dan pastikan pesannya sampai dalam hitungan detik aja. Coba lihat contoh ini deh. Cuma dengan satu grafik batang sederhana kayak gini, kita semua bisa langsung lihat, wah ada masalah nih di penyerapan belanja modal. Nggak perlu lagi baca laporan puluhan halaman. Wawasannya muncul dalam sekejap dan tindakan bisa langsung kita pikirkan. Nah, inilah kekuatan visualisasi yang efektif. Kutipan ini, wah kena banget sih. Setiap angka yang kita olah, setiap grafik yang kita buat, tujuannya cuma satu, mengubah data jadi bukti. Bukti yang kuat untuk membuat kebijakan yang lebih baik, yang benar-benar ngefek buat masyarakat. Oke, sekarang kita melangkah lebih jauh lagi. Kita akan coba melihat melampaui apa yang ada di depan mata kita sekarang. Kita akan bahas kekuatan analitik yang bisa memprediksi masa depan dan merespons masalah saat itu juga. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Kita nggak lagi cuma sibuk menjawab apa yang sudah terjadi, tapi kita mulai berani bertanya apa yang kira-kira akan terjadi. Ini adalah transformasi total dari sekedar bereaksi menjadi benar-benar proaktif. Jadi, analitik prediktif itu apa? Anggap saja ini mesin waktu kita. Dengan mempelajari pola-pola dari data masa lalu, kita bisa bikin model yang meramalkan apa yang kemungkinan besar akan terjadi selanjutnya. Ini bukan sulap, ini sains. Dan ini bukan soal pasrah sama masa depan, tapi justru kesempatan buat kita mengubahnya. Contohnya gimana di Indonesia?
Macem-macem banget. Bayangin kita bisa tahu titik-titik macet paling parah pas musim mudik nanti. Atau mengidentifikasi anak-anak sekolah mana yang punya resiko paling tinggi buat putus sekolah, jadi kita bisa intervensi duluan. Atau bahkan memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang benar-benar butuh. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini potensi nyata yang ada di depan kita. Dan ada lagi nih yang lebih cepat, analitik real time. Kalau tadi teleskop, yang ini lebih mirip sistem peringatan dini. Bayangkan, kita bisa memantau laporan warga atau data lalu lintas secara live dan langsung membuat keputusan dalam hitungan detik, bukan lagi nunggu berjam-jam atau berhari-hari. Kemampuan merespons seketika inilah yang jadi pembeda. Pada akhirnya, semua teknologi canggih dan tumpukan data ini buat apa sih? Semua ini bermuara ke satu tujuan. Mari kita lihat wujud nyata dari pelayanan publik yang cerdas dan yang paling penting, apa dampaknya bagi setiap warga negara. Inilah hasil akhirnya. Inilah kenapanya. Pelayanan jadi lebih cepat karena kita tahu di mana harus bertindak. Kebijakan jadi lebih adil karena basisnya bukti, bukan asumsi. Anggaran negara jadi jauh lebih efisien. Dan yang terpenting, kita bisa mencegah banyak masalah sebelum meledak jadi krisis. Inilah tujuan utama kita sebagai abdi negara, kan? Jadi, bola sekarang ada di tangan kita semua, rekan-rekan ASN. Data itu bukan lagi cuma sekedar tumpukan angka di laporan. Ia adalah aset bangsa yang paling berharga. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Siapkah kita semua menjadi motor penggerak untuk menggunakan aset ini demi membangun masa depan Indonesia yang jauh lebih baik?